hubungan sosialnya gitu. Hubungan sosial ketika masuk ke dunia perkuliahan itu ternyata nggak seserem yang dibayangkan ya gitu ya. Jadi kayak intensitas kita bersosialisasi itu lebih tinggi banget karena ternyata Ray bisa nemu mimpinya Ray di sini gitu. Sepertinya saya bisa sih di atas ini gitu kan, tempatnya PSTI. Potensi lah digali dan memang dipancarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Brain Talks, tempat di mana ide-ide segar, pemikiran kritis, dan juga obrolan berbobot dalam satu ruang. Podcast ini akan mengulik tentang dunia pendidikan, teknologi masa kini, dan isu-isu menarik lainnya. Saya sama Yulianita dan rekan saya, Pikiran saya Haikal Ramadan yang bakal nemenin kalian pada topik-topik yang gak kalah seru, namun juga dapat bikin otak kalian makin aktif berpikir. menghubungkan pikiran, menginspirasi perubahan, karena di Brain Talks setiap percakapan bukan sekedar omongan, tapi juga wawasan yang membuka pikiran. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering diajukan, yaitu mengetahui jalur masuk kuliah itu penting gak sih? Nah, kalau sekarang kalau kita lihat itu banyak sudah ada SNBT, kemudian ada SNBT, dan juga mandiri. Nah, jalur itu banyak banget gitu. Tapi kalau misalkan kita lolos, apakah akan jalurnya sama-sama saja? Atau malah kita akan sama-sama pada di titik yang sama. Oke, nah untuk ngobrolin ini kita sudah kedatangan narasumber dari Prodi PSTI yang sudah menempuh 8 semester dan siap untuk berbagi pengalaman perkuliahannya dan juga bareng anak-anak yang lolos dari semua jalur masuk. Langsung saja kita ke narasumber kita hari ini. Boleh nih kita perkenalan diri kali ya Kang Teteh. Silahkan nih perkenalkan diri dulu. Baik, saya Regisa Aulia Sodikin dari PSTI angkatan 2021 semester 8 kelas B. Dan halo juga, saya Muhammad Ayas, semester 8 dari kelas B juga sama di PSTI tentunya. Oke, selamat datang Akang Teteh di acara Brainstalk kita kali ini. Terima kasih sebelumnya. Oke, kita langsung aja dengerin bareng-bareng ya Brainstalk hari ini. Oke, kayaknya kita sedikit flashback dulu nih di semester 8 ke semester awal-awal. Awal ya? Iya. Betul banget. Kira-kira Akang dan Teteh sekalian ini masuk dari jalur apa gitu? Oke. Dari Ray masuk lewat SBMPTN. Mungkin kalau sekarang SNBT. Iya, betul Ya. SNBT. Dan kalau dari Ayas pribadi sama ya di SBMPTN kalau dulu, sekarang SNBT berarti ya. Iya. Jalur tes begitu. Nah, kan tadi Akang dan Teteh sama ya untuk jurusan masuknya itu melalui SNBT kalau sekarang. Nah, boleh diceritain gak sih sedikit tentang pengalamannya, merasa berat kah atau bagaimana gitu untuk melewati tes SNBT tersebut? Kalau ditanya berat, mungkin lebih berat ke overthinkingnya kali ya. Iya. Jadi overthinking ketika kita belum mengerjakan tesnya tapi udah kepikiran gimana ya tesnya, susah nggak ya gitu, atau setelah tesnya lolos nggak ya, lebih berat ke itunya gitu, beban pikirannya gitu. Kalau dari Ray seperti itu. Dari Ayas sendiri selama proses menempuh SBMPTN ya kalau itu lumayan ya cukup berat karena memang sebelumnya sempat beberapa kali mencoba berbagai kesempatan dan menemukan banyak obstacle juga struggle gitu ya, beda macam-macam, dan akhirnya ada di tahap mengikuti SBMPTN dengan bekal yang waktu itu cukup impromptu dalam artian memang mempersiapkan segalanya mendadak gitu ya, kayak belajar ya secukupnya dan seterusnya, dan akhirnya mencoba untuk bisa bertahan dan alhamdulillah gitu ya bisa melewatinya gitu sih singkatnya ya. Iya. Waktu kemarin. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, dari yang tadi kan persiapan tuh banyak ya, dari persiapan SBMPTN ataupun SNBT. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok bisa kepikiran untuk di PSTI? Sedangkan PSTI kayaknya
masih adalah prodi yang baru gitu kan. Betul. Why ya? Why Iya, PSTI? itu sangat bertanya. Why? Selalu. Baik. Kalau dari Ray, kenapa PSTI? Yang pertama, karena memang ada ketertarikan di bidang komputernya gitu. Nah, sebenarnya sebelum milih PSTI itu ada kesempatan untuk ikutan jalur rapot dari waktu SMA itu. Hanya saja mungkin karena beberapa faktor gitu ya. Salah satunya ada restu orang tua, terus Betul. juga mungkin bukan jalannya di situ gitu. Dan akhirnya sampailah milih di PSI ini karena juga ada di jurusannya ada di UPI Kampus Purwakarta dan juga sesuai sama minatnya Ray, jadinya Ray pilih PSI gitu. Oke. Dan dari sisi Ayas, barangkali ketika itu cukup unik ya, karena beberapa pertimbangan ketika memilih PSI adalah pertama waktu itu top banget, selain karena suka memang sistem informasinya, seperti yang Teh katakan, ada keminatan tersendiri lah untuk per STI-an gitu. Itu satu. Dan kedua waktu itu nyari yang negeri, nyari yang kayak Iya. polos aja ya gitu Iya. ya, nyari yang negeri dan dekat, dan sebagai informasi kan Kang Ais di Subang gitu ya. Dan waktu itu nyari dan nggak mau nih di Subang lagi, mungkin yang dekat mana ya, kayak ada Bandung, Purwakarta dan seterusnya. Ada di Purwakarta pendidikan sistem informasi waktu itu, dengan segala pertimbangan tambahannya, obrolan orang tua dan seterusnya, akhirnya terpilih lah salah satunya PSI di daftar pilihan jurusan ya waktu itu ketika daftar SBMPTN, karena kan bisa pilih dua gitu ya, kalau nggak salah 2 jurusan, dan PSI masuk salah satunya begitu. Oke, kalau misalnya boleh tahu nih, PST itu pilihan keberapa sih di Akang Teteh? Boleh ya, boleh Boleh ya. Oke. Untuk pilihannya sebenarnya karena 2 jurusan gitu ya yang bisa dipilih. Itu yang pertama matematika UPI juga di Bumsil Iya. gitu. Nah, terus yang kedua PSTI di sini di UPI Kampus Purwakarta. Nah, ini ada kaitannya sama pertanyaan yang tadi. Sebelumnya. Ya, dari sebelumnya itu karena restu orang tua dan orang tua belum mengizinkan Iya. untuk Ray berkuliah di luar kota gitu. Makanya selain yang SNMPTN ketolak juga, yang di SBM juga ternyata ketolak yang di Bumsil gitu. Jadinya wah, emang rezekinya di sini kali ya gitu ya, sesuai sama restu orang tua. Jadinya itu gitu untuk Ray. Kenapa akhirnya bisa berlabuh di PSTI dan di UPI Kampus Purwakarta. Dan kebetulan kan Ray asal Purwakarta juga gitu. Dan dari Ayas sendiri, jujur PSTI pilihan kedua. Dan waktu proses pemilihan bahkan ada dilema tersendiri, karena ada beberapa jurusan baru waktu itu dengan 2 yang lainnya gitu kan. Seperti yang kita tahu, waktu memutuskan pilihan tuh kayak bawah atas, mencet yang mana, sempat kepencet terus masih bisa diedit. Awalnya bukan PSTI itu pilihan kedua, jadi pilihan pertamanya ada di kampus lain, kemudian pilihan 2 bimbang tuh apa ya UPI-nya gitu, PSTI kah atau yang X gitu kan. Sempat pencet yang X tapi diedit lagi, akhirnya pilih PSTI. Mungkin memang jalan takdir ya, semesta yang menuntun untuk akhirnya memilih PSTI dan berlabuh di sini. Iya, Gitu. betul. Oke, kan tadi Akang Teteh sudah menjelaskan mengapa memilih prodi PSTI, dan sekarang masuk ke masa transisinya ya, transisi dunia perkuliahan gitu. Apa sih gitu ekspektasi dunia perkuliahan itu seperti apa gitu? Apa yang paling beda dari masa SMA ke masa transisi kuliah gitu? Oke. Sebenarnya kalau ekspektasi kebagi menjadi 2 nih. Iya. Ada yang secara general perkuliahan itu sendiri, Ya. atau dari ekspektasi ke PSTI-nya gitu. Oh iya. Nah, kalau misalnya secara general ekspektasinya mungkin lebih ke hubungan sosialnya gitu. Hubungan sosial ketika masuk ke dunia perkuliahan itu ternyata nggak seserem yang dibayangkan ya gitu. Termasuk dengan teman-temannya juga gitu. Iya. Jadi dulu itu Ray punya ekspektasi pertemanan di kuliah itu adalah seperti X gitu. Nah, tapi ketika bergabung ke PSTI, ke angkatan 2021, bergabung ke keluarga Unistik 21, itu benar-benar
melebihi ekspektasinya Ray gitu ketika masuk ke dunia perkuliahan. Kayak wah ternyata teman-temannya baik dan sangat solid gitu. Itu sih yang nggak disangka-sangka, dan itu cukup Ray syukuri gitu. Dan kalau misalnya dari ekspektasi PSTI-nya itu lebih ke dulu anggapan Ray PSTI itu akan lebih kenal ke bagian komputernya gitu, STI-nya gitu. Tapi lambat laun ketika belajar tentang pendidikannya, tentang pedagoginya, dan di situ kayak wah PSTI itu ternyata banyak gitu, nggak cuman STI-nya aja gitu, nggak cuma tentang komputernya aja, tapi juga belajar tentang pendidikan dan balance gitu antara kedua itu gitu. Jadi itu sih kalau dari Oke. Dari Ayas, ekspektasi ya. Masa-masa SMA sebetulnya Ayas tipe yang sering ngobrol dan memang pengen tahu gitu. Kayak misal kelas 2, kelas 3 udah masuk di akhir-akhir penghujung sekolah gitu kan. Sering nyari tahu atau ngobrol kayak gimana sih nih nanti gitu, perkuliahan dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya karena dengan begitu ketika muncul ekspektasi itu memang lebih istilahnya mungkin kayak terbatas gitu ya, jadi nggak yang naruh ekspektasi gimana gitu, kayak ya udah oke, nanti kuliah di jurusan A misalnya diinginkan, jalanin, tuntaskan gitu kan. Nah kemudian masuklah di Purwakarta di PSTI, bertemu dengan rekan-rekan sejawat gitu ya, dan ya alhamdulillah menemukan lingkungan-lingkungan yang kembali lagi tadi yang dikatakan Teh Rey, solid, baik semuanya, dan itu juga menjadi salah satu sistem support ya, atau support system kembali yang memang menopang gitu ya, salah satunya selama di perkuliahan. Dan akhirnya dengan begitu bisa istilahnya enjoy mungkin ya, menjalaninya dan juga dengan sukacita gitu. Dan sangat bersyukur sih tentunya bisa dipertemukan dan ada di PSTI ini gitu. Oke, berarti lingkungan itu sangat berpengaruh ya untuk perkuliahan. Sangat. Iya, betul. Dan alhamdulillah kayaknya baik di sini. Baik. Nah, kalau dari tadi kayaknya alhamdulillahnya lingkungan di PSTI itu kan sangat mendukung kita dalam istilahnya pembelajaran gitu. Nah, kalau dari misalkan perkuliahan atau kan misalkan dari kayak lingkup ngobrol dan sebagainya itu ada perbedaan sendiri nggak sih, atau pengaruh dari misalkan tadi jalur dari SNBT gitu, ada istimewa sendiri nggak sih? Perbedaan setiap masuk, misalnya Teteh Raisa itu masuk lewat jalur SNBT dan katakanlah Ayas masuknya lewat jalur SNBP. Nah itu tuh ada nggak sih perbedaan dengan cara obrolan atau dari lingkungannya gitu? Berarti spesifik perbedaan yang emang di rumpun sosial lah ya? Ya. Oh iya. Enggak sih, enggak sama sekali. Kalau dari yang Ray rasa enggak sama sekali, enggak ada perbedaan gitu. Semuanya diskusi, semuanya ikut ikut andil gitu. Kalau misalnya emang dibutuhkan pendapat dan lain-lain. Terus juga treatmentnya tuh enggak ada yang diistimewakan gitu. Jadi semuanya rata gitu. Betul ya, nggak ada treatment khusus yang gimana-gimana. Itu pure benar-benar kayak ya udah kita beda ini aja. Kamu masuk A, B dan C gitu kan, kayak jalur apa, jalur mandiri dan seterusnya, dan sama aja sih, maksudnya kan jalur masuk ya. Iya. Gak bisa dibilang sama aja kalau secara emang detail, karena kan ada persyaratan, ada ketentuan, dalam konteks itu memang tentu ada perbedaan. Tapi dalam pembicaraan di rumpun sosial tentang treatment, tentang gimana diperlakukan, itu kita sama aja sih. Dan alhamdulillah balik lagi penerimaan kita di PSTI itu sangat baiklah menerimanya gitu. Dan terlebih tadi ya lingkungan yang teman-teman sejawatnya juga gitu. Oke, dan sekarang udah masuk nih Akang Teteh ke prodi PSTI. Dan mau nanya lagi tentang bagaimana gitu terkait penugasan, dosen, dan apa sih gitu tantangan terberat ketika ada di prodi PSTI ini. Sepilas. Tuh. 8 semester kayaknya. 8 semester kayaknya udah berat. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, silakan. Tugas ya. Nah, yang paling membedakan tugas di perkuliahan sama di SMA, mungkin kita bandinginnya sama di SMA. Iya, boleh. Itu kalau di SMA itu kan mungkin lebih banyak tugas individu
tugas sendiri gitu ya, tugas mandiri. Nah kalau yang Ray rasa di kuliah tuh lebih banyak tugas timnya gitu, tugas berkelompok, dan itu tuh sebenarnya jadi kesempatan kita gitu, jadi privilege kita buat meningkatkan skill kita di tim gitu, kayak misalnya belajar jadi ketua, terus juga bagaimana belajar mengkoordinasi sebuah kelompok gitu, terus juga gimana caranya mengutarakan pendapat. Nah itu tuh semua kita dapat di perkuliahan dan bakal jadi bekal kita untuk masuk ke dunia kerja nanti gitu. Nah itu yang perbedaan paling signifikan gitu kalau yang Ray lihat antara pembelajaran di SMA sama di perkuliahan gitu. Terus kalau misalnya tantangan ya Ya, tantangan terbesar. tantangan terbesar mungkin kita akan sedikit bahas terkait perpindahan antara era COVID. Oh, iya. I see ya. Jadi waktu Ada semester 1 transisi. sama semester 2 kebetulan Ray sama Ayas itu kuliahnya secara daring gitu. Jadi duduk depan laptop dan mendengarkan dosen berbicara gitu. Kadang-kadang ada diskusi juga, tapi tetap itu ada pembatasan itu karena daring itu gitu. Nah, lambat laun semester 3 kita mulai offline, kita mulai luring belajarnya, dan itu perlu adaptasi yang lumayan gitu. Manakala kan dari SMA tuh kita online, terus semester 1, semester 2 online, jadinya banyak di rumah gitu ya. Terus pas sekarang pas semester 3 itu luring, jadi kayak wah adaptasinya lumayan, jadi kan ketemu sama banyak orang lagi, terus langsung langsung belajar di kelas secara langsung, diskusi sama teman-teman, presentasi. Wah itu bukan hubungan sosial, jadi kayak intensitas kita bersosialisasi itu lebih tinggi banget gitu daripada waktu kita daring gitu. Nah itu jadi tantangan yang besar kalau menurut saya, karena di semester yang sama, semester 3 juga kita banyak tugas proyek. Jadi selain kita dituntut untuk adaptasi belajar luring, tapi juga adaptasi gimana caranya bekerja di dalam sebuah tim untuk mengerjakan ya itu proyek akhir itu. Itu sih tantangan terbesarnya. Sama mungkin terakhir manajemen waktu. Iya. Oke. Nah, kalau dari As pribadi itu, karena kan kalau berbicara beban tugas ataupun bobot tugas gitu ya, itu kan akan selalu beda-beda juga, entah dari sisi individu, entah dari sisi konteks kayak jurusan A, B gitu kan, atau kampus A, B, C, dan seterusnya gitu. Nah, tapi memang di PST sendiri untuk tugas-tugasnya, apalagi di awal, karena kan balik lagi ya, kita dari SMA terus masuk ke perkuliahan, dapat pola-pola tugas atau bentuk tugas yang agak beda nih dari sebelumnya gitu kan, pasti gitu kan, tingkatannya naik nih gitu. Dan itu jadi challenge tersendiri. Terlebih di awal betul tadi disampaikan Teh Ray, yaitu kita online gitu kan, daring. Ada yang ini salah satu cerita tantangan beratnya, dan agak di satu sisi lucu juga, seru gitu, satu sisi kayak susah. Waktu itu kayak ada tugas kelompok, kemudian kita perlu observe dan membuat suatu laporan ataupun bahkan dokumentasi berbentuk video. Nah itu kan kita pecah ya, daerahnya beda-beda gitu kan. Gimana nih? Nah di situ tak benar kayak dimulailah kita bagaimana untuk bisa bahasa gampangnya tektokan antar orang, kita berkompromi nih gimana baiknya menyelesaikan si tugas ini gitu. Itu satu. Kemudian untuk tantangan ya, selain yang tadi, barangkali dari sisi muatan materi ya, karena kan ini kita ada pendidikannya, ada informasinya gitu kan, dan itu buat Ayas salah satu tantangan, karena mau tidak mau kita harus bisa menuntaskannya gitu, melewatinya juga, dan tentunya menjadikannya pemahaman baru untuk kita. Dan benernya di masa-masa semester 3, 4, 5 itu banyak proyek, dan itu kalau dari Ayas pribadi lihatnya kayak, nah ini memang perihal POP ya, kayak mindset kayak seru nih gitu, kayak kuliah beneran nih gitu. Di satu sisi kayak gitu, tapi di satu sisi emang kalau istilah anak-anak sekarang hektik gitu ya. Waktu itu kayak ramai banget nih tugas ngomong-ngomong, tapi di satu sisi kayak beneran kuliah nih kita, seru gitu, banyak tugas kelompok dan seterusnya. Dan memang ya perlu banget di istilahnya mungkin dibiasakan ketika ada tugas-tugas kelompok,
ataupun individu bahkan itu dicoba diterapkan kayak hal-hal yang memang fundamental kayak manajemen waktu tadi disampaikan, terus gimana cara kompromi dengan kelompok, nge-lead gimana, dan tetap harus asik gitu ya kalau dari AYAS, jadi kayak menjalaninya tetap seru dan menyenangkan gitu, entah ada apresiasi bikin video journey-nya mungkin, atau foto bersama yang simple, atau emang jajan bareng dan seterusnya, selama melewati tantangan-tantangan tersebut ya, gitu sih. Oke, berarti tantangannya itu dari masa transisi COVID ya Transisi ke ini ke yang biasa. Oke. Nah, kalau dari tadi yang misalkan Kang S dan juga Teh Reisa jabarkan gitu, pasti ada kan tantangan terbesar yang dialami saat itu gitu. Nah, saat si tantangan ini apa ya istilahnya dirasakan gitu, ada nggak sih kayak kepikiran tuh gue salah nggak sih gitu? Oh, salah jurusan. Salah jurusan. Ya, misalnya. Ya. Kayak kan hektik nih, apalagi kan yang tadi Kang Yas dan juga Teh Risa ngomong kan apa ya punya apa ya istilahnya punya prefer lebih ke arah prodi yang dipengen juga. Nah, sedangkan yang dimasuk PS3 kan nggak pure ya gitu. Jadi ada gak sih kepikiran seperti itu Oh, oke. pada saat itu gitu? Oke. Oke, berarti ini terkait kepikiran enggak nyesel masuk PSI gitu. Atau sampai ada pilih tujuan prodi lain harusnya ini nih. Oh, iya. Oke. Nah, Iya. ya itu. Nyesel apa kemarin enggak? Nah, itu. Oh, oke. Kalau dari Ray sendiri sebenarnya di PSI itu juga sebuah anugerah ya. Sebuah anugerah karena ternyata Ray bisa nemu mimpinya Ray di sini gitu. Jadi PSI itu Ray nggak nyangka bakal bisa secepat ini gitu, bisa menentukan tujuan kedepannya gitu. Dan setelah belajar selama beberapa semester, ngerjain tugas, diskusi sama teman-teman, diskusi sama dosen, itu Ray bisa menemukan bahwa Ray ternyata cocoknya di sini ya gitu. Saya yakin nih bisa di sini gitu, pengen kesini nantinya gitu. Dan makanya itu ketika menemukan waktu-waktu yang hektik gitu, saya malah mikirnya kayak kan aku udah nemu tujuan nih di sini gitu, kenapa harus nyesel gitu. Karena kepikiran tentang tujuan tadi gitu, udah menemukan tujuan di PSI, jadinya saya nggak ada kepikiran untuk harusnya kemarin milih ini deh gitu, terus kayak menyalahkan takdir lah gitu ya. Kayak kenapa muslimahnya nggak di sini gitu, enggak. Saya nggak ada pikiran itu kalau dari saya sendiri gitu ya. Malah mandangnya kayak gini, untung masuk PSI. Nah, Iya. untung masuk Betul. PSI Iya. gitu. Kalau misalnya nggak masuk PSI mungkin Betul, akan betul. beda ceritanya Iya. gitu. Betul. Perihal kayak tadi ya, nyesal kah atau ngerasa kah atau kepikiran kah? Kayaknya pasti enggak deh gitu Iya. kan, misal gitu. Pertama, kalau Ais dari kan karena ngerasa, kepikir sama beneran nyesalnya kan itu beda ya. Tiga iya. konteks yang berbeda tuh. Nah, kalau Ais pribadi itu kalau bisa dikatakan mungkin ngerasa kayak sepertinya saya bisa sih di atas ini gitu kan tempatnya, karena waktu itu kan terlebih ada tujuan tertentu juga. Nah, cuma ketika ada perasaan atau merasa kayak gitu, yang dimanifestasikan adalah gimana ya caranya gue bikin PSTI ini keren dan punya legasi gitu. Dari apa yang bisa Ais lakukan waktu itu, entah misalnya akhirnya waktu itu kayak sering ikut lomba, sering ikut kegiatan, terus misalnya menjadi narahubung atau kayak penyaruh untuk anak-anak juga bergiat misalnya, dan seterusnya. Kayak jadi dari pikiran ngerasa kayak bisa nih kayak di atas PSI justru diganti menjadi kayak PSI harus bisa di atas nih gitu. Iya. Waktu itu ya, jadi kayak langsung deh manifestasinya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang emang bisa mengharumkan nama PSI gitu. Dan kemudian juga di PSTI ini betul ya, kayak untung PSTI. Karena dari kata untung PSTI itu maknanya adalah banyak di sini tuh hal-hal yang akhirnya betul kayak memang harusnya di sini sih. Iya. PSTI ngasih banyak pengalaman, ngasih banyak
orang-orang baik, ngasih banyak peluang-peluang juga bahkan sampai sekarang, bahkan mungkin sampai nanti gitu. Dan akhirnya PST ini punya tempat tersendiri lah, istimewa untuk bisa selalu dijaga dan memang diharumkan namanya gitu. Perjalanannya emang cukup unik ya. Iya. Tapi memang akhirnya Indian untuk PST ya. Iya. PSDI di dada ya. Iya. Kalau di luar PST ini. Nice. Oke. Nah, kalau misalkan tadi berarti lebih ke arah tumbuhnya apa istilahnya nggak ada rasa menyesal ataupun ngerasa kayak ya nggak salah jurusan, tapi lebih ke arah ngelihat peluang yang lain dan juga ada tertumbuh bahwa diri tuh cocok di PSTI tadi gitu kan. Tuh, karena kalau salah jurusan sih mungkin ada ya. Kalau mendengar cerita dari beberapa teman ada tuh yang kayak di awal, duh kayaknya enggak nih PSTI gitu kan. Dalam artian dia tidak selaras nih sama apa yang dipelajari dan sebagainya. Tapi itu ya dinamika perkuliahan. Kalau dari yang cerita-cerita saya dapat dari rekan-rekan seangkatan ya. Karena pada akhirnya mereka juga melewatinya, enjoy, bisa survive lagi ya. Dengan balik lagi dukungan antar sesama. Belum lagi mungkin internal mereka barangkali emang ada support. Akhirnya bisa tuh pelan-pelan juga bisa melewati semuanya. Gitu sih. Perihal salah jurusan ya. Gitu. Oke, sekarang boleh. Oke, Kang Teh kan di sini sekarang di semua mungkin ya di universitas semua sekarang kan udah mau mendekati seleksi mandiri nih ya di UPI sendiri gitu ada berapa jenis jalur masuk dan juga kalau misalnya untuk jalur seleksi mandiri yang dibuka di UPI itu ada berapa sih gitu dan perbedaannya itu bagaimana dengan seleksi mandiri pada umumnya gitu. Kalau setahu Ray, seleksi mandiri di UPI itu ada 3. Yang pertama ada yang seleksi mandiri reguler, yang kedua itu ada yang prestasi istimewa, yang ketiga itu nilai UTBK, nilai SNBT ya. Ya, ya. Nah, itu bedanya kalau misalnya yang reguler dia pakai nilai tes psikologis bidang minat. Nah, itu untuk di prodi pendidikan dan kependidikan. Dan kalau prodi lain pun ada beberapa ketentuannya gitu. Ada beberapa ketentuan tes tertentu gitu. Cuman kalau di PSTI yang itu gitu. Terus kalau yang prestasi istimewa itu ada beberapa dokumen yang harus dikumpulkan gitu, kayak portofolio, sertifikat, terus dan lain-lain itu pokoknya yang berkaitan sama prestasi gitu. Nah, yang ketiga itu pakai nilai SNBT gitu. Itu sih bedanya. Dan beberapa program studi juga ada treatment tambahan gitu ya, barangkali misalnya dari olahraga pasti ada uji keterampilannya selain portofolio dan sertif pun misalnya yang PAI dia kan ada hafalan Quran atau tilawatil Quran itu juga diuji keterampilannya begitu. Kalau yang PSTI tadi yang disampaikan Teresa. Sama mungkin tambahannya ini sih untuk diseleksi yang prestasi istimewa ya. Nah itu kalau misalnya portofolio yang dimiliki itu sejalur gitu ya, sejalur sama prodi yang dituju, itu bobot nilainya bisa lebih tinggi gitu. Jadi mungkin kalau yang mau masuk ke seleksi mandiri jalur ini bisa diperhatikan tuh bagian sananya. Oke. Nah, kalau dari apa ya batasan kuota sendiri seleksi mandiri itu ada nggak sih Kang? Kalau di ininya berarti ya jumlah penerimaannya lebih. Okay. Kalau seleksi mandiri terbuka untuk 25 gitu, 25 mahasiswa. Kalau yang jalur SNBT ya yang tes itu 40. Sementara kalau yang nilai rapot itu 55. Dan itu mau data terbaru barangkali ya. Iya. Mungkin saja nanti ke depan Bisa ada perubahan dan sebagainya. Itu bisa dipantau terus di official UPI-nya mungkin ya. Atau jurusan masing-masing gitu. Berarti yang tadi Terai sebutkan itu berarti khusus di PSTI ya? Iya, untuk kuotanya. Oke. Boleh dijelaskan nggak sih Kang Teh bagaimana sih tahapan atau proses mendaftar untuk seleksi mandiri itu? Nah, jadi untuk alur pendaftaran seleksi mandiri ya, seleksi mandiri itu yang pertama teman-teman yang mau daftar melakukan pendaftaran tentunya bisa di web nanti tentu diarahkan biasanya di announce di official UPI-nya atau di masing-masing kanal prodi dan kemudian melakukan pembayaran itu ada 3 kategori meskipun
yang reguler sama yang skor UTBK seleksi mandiri menggunakan tambahan skor UTBK itu sama di 310.000 untuk formulir pendaftarannya. Kemudian untuk yang tingkatannya satu lagi itu di 500.000 di luar dari reguler sama skor UTBK gitu. Kemudian setelah bayar, teman-teman cetak ke formulir pendaftaran atau kartu pendaftarannya dan juga dipinalisasi ya. Tentu sebelum cetak dipinalisasi datanya sekaligus milih tempat tes gitu. Jadi cetak kartunya, kemudian dilaksanakan ujian secara offline dan setelah ujian tertulis itu beberapa prodi ada yang wawancara gitu ya. Sementara PSTI tidak ada wawancara, jadi setelah tes udah langsung pengumuman hasil seleksi. Nah, jadi urutannya adalah melakukan pendaftaran, melakukan pembayaran sesuai 3 jalur yang dipilih diantaranya gitu kan. Yang kemudian dipinalisasi datanya serta pemilihan tempat tes, dicetak kartu pendaftarannya dan melakukan ujian, kemudian tes wawancara opsional. Setelah tes baru di pengumuman hasil seleksi gitu. Oke. Nah, di sini kan ngomong-ngomong seleksi mandiri nih, pasti ada uang pangkalnya untuk seleksi mandiri itu. Nah, boleh tahu nggak sih Kang Teh, jadi di prodi PSTI ini berapa sih gitu uang pangkalnya gitu? Kalau setahu Rey itu uang pangkalnya kisaran 20,6 juta sampai 24 juta. Tapi untuk pembayarannya sendiri bisa di awal atau bisa dicicil sampai lulus kalau nggak salah gitu. Betul, dan itu kebijakan ketika podcast ini dibuat ya. Mungkin kedepannya ada penyesuaian dan seterusnya. Itu teman-teman bisa stay tune di kanal PSTI barangkali gitu ya, atau di webnya official dan sebagainya. Nah, kalau dari besaran uang pangkal sendiri itu berpengaruh nggak sih dari tadi kan berdasarkan uang pangkal. Kalau misalkan uang si UKT-nya itu gimana tuh? Enggak sih, Nggak ada ya? Nggak ada. UKT ada parameternya sendiri gitu, dan biasanya penentuan UKT itu dari biodata setiap mahasiswanya. Ya, jadi pihak kampus biasanya melakukan cross check background profile ya tiap mahasiswanya. Meskipun memang sistem tersebut juga perlu teman-teman selalu pantau dan juga cermati, karena kadang ada saja kesalahan barangkali ya, kesalahan data, dan hal tersebut bisa banget sama teman-teman kayak ajukan diskusi dengan pihak berwenang, entah melakukan cek ulang atau memang perlu diskusi, itu bisa banget teman-teman tinggal bisa mendatangi prodi masing-masing atau mungkin mendatangi direktorat gitu ya di UPI, entah UPI misalnya Purwakarta, UPI cabang lainnya atau langsung UPI pusat. Itu selalu ada bisa upaya lah ketika memang ada data yang nggak sesuai. Jadi agar teman-teman juga mendapatkan UKT yang berkeadilan gitu. Oke, dan sekarang Akang Teteh sudah ada di semester terakhir ya. Betul, mudah-mudahannya Iya, dan sedang udah mau menyusul. sidang ya. Betul, Oke. doakan bisa tuntas ya. Iya, amin. Amin. Gimana rasanya gitu udah mau ada di sampai di titik sidang gitu. Wah, Boleh diceritakan. iya. Ya. Campur aduk gitu ya rasanya. Mungkin kita bahas yang senangnya dulu lah. Iya, gitu ya. boleh. Oke. Senangnya adalah ternyata wah bisa ya udah ada di tahap ini gitu, udah ada di semester akhir yang rasanya baru kemarin offline gitu ya. Rasanya baru kemarin gitu. Betul. Dan ya itu sih nggak nyangka gitu udah di semester 8 setelah melalui berbagai badai dan rintangan yang ada gitu ya. Itu gitu kalau untuk senangnya. Sementara untuk sedihnya adalah ketika mengingat waktu yang tersisa di sini tuh udah nggak banyak Iya, lagi gitu. betul. Jadi nggak lama lagi bakal berpisah gitu ya dari kampus Surakarta dengan PSTI dengan keluarga United 21 gitu. Iya, betul. Yang Iya. bikin sedihnya itu gitu. Dan yang ketiga mungkin deg-degan ya, rasa deg-degan karena sebentar lagi mau menghadapi sidang gitu ya, sekarang juga nyusun skripsi, jadi harapannya bisa ya semoga lancar, dimudahkan, Amin. itu sih paling. Iya. Dan dari Ayas perjalanan ya ke semester 8 sangat-sangat mengesankan ya, terutama bersama United 21. United 21
dan masih Ayas kawal juga sampai semuanya insya Allah tuntas gitu ya, maksimal di tahun ini, amin. Amin. Dan kemudian juga tentu deg-degan ada gitu ya, dan benar tadi ya, realize kayak wah bentar lagi nih di berkutat per-PSTI-an gitu. Meskipun dalam penghujung waktu ini seperti mungkin beberapa teman di sini juga ada yang sering masih tektokan sama Ayas atau kita ikut kegiatan dan seterusnya, yang memang itu menjadi salah satu, kalau dari pribadi sih memang keinginan gitu ya agar bisa membawa dan juga memberikan insight-insight lah di keluarga PSTI, dan itu juga jadi cukup sensitif, karena kayak maksudnya kayak sedih gitu ya. Sedih secara terharu lah gitu, terharu sampai bisa ada di titik ini gitu ya, bersama dengan teman-teman di United, kemudian di perhimaan, belum lagi secara kampus umumnya kayak di BEM waktu itu atau kegiatan-kegiatan mahasiswa lain lah. Dan karena berkuliah itu atau masuk kampus itu salah satu privilege tinggi juga gitu ya, jadi untuk teman-teman dan reminder juga untuk selalu bisa mensyukurinya gitu ya, bisa ada di tempat ini dan memaksimalkan apa yang memang bisa diupayakan gitu ya, baik dari sisi sosial, ngobrol lah sama teman-teman, diskusi, atau di sisi akademik kayak ya udah maksimalin ada kesempatan ikut lomba dan seterusnya, seluruh potensi lah digali dan memang dipancarkan gitu ya selama perkuliahan gitu, terlebih di S1. Dan ya semoga semuanya bisa berlabuh di tujuan masing-masing yang baik gitu. Dan insya Allah juga mungkin ke depan barangkali beberapa rekan di spesifik gitu ya di semester 8 ini yang berarti sekarang di United 21, di PSTI 21 akan masih ada di PSTI mungkin. Entah nanti jadi pengajar, entah nanti membenahi ikatan alumni kita agar lebih cemerlang kembali gitu ya, dan seterusnya. Itu sih. Waduh, banyak banget ya Kang. Udah Iya. dari semester awal hingga semester akhir gitu dilalui. Dan kalau bisa kasih satu kata untuk ya. keseluruhan dari perkuliahan di selama di PSTI. Kalau bisa diwakilkan satu katanya itu apa? Satu kata ya. Satu kata. Kalimat nih. Iya, satu kata, satu kalimat. Satu kalimat boleh nggak nih? Satu kalimat. Boleh. Boleh deh. Satu kalimat Dapat. aja, boleh. Dilonggarin. Oke. Dalam satu kalimat, mungkin ini. Perkuliahan itu bukan hanya tentang gelar, tapi juga tentang tumbuh bersama teman-teman dan menemukan versi terbaik dari diri kita sendiri. Itu. Wah, keren banget. Mantul. Dan kalau dari Ayas, satu kalimat ya. Perjalanan yang mengharukan dan sangat menyenangkan. Kemudian juga akan ada ataupun bukan akan ada, tapi harus semua yang ada di PSTI itu mengetahui atau menyadari dirinya bahwa bukan PSTI kalau tanpa legasi. So, pancarkan potensi-potensi kalian dan tembus batas maksimal setinggi mungkin ya, dan juga harumkan nama PSTI gitu. Oke. Wah, banyak banget insight-nya. Kalimatnya agak panjang ya perasaannya. Iya. Ya. Soalnya Tapi- PSTI memang nggak akan cukup ya kalau ditulis. Iya. Mungkin kalau dibikin ini juga dibikin literatur kayaknya juga enggak. Nggak bakal Sama-sama cukup. aja kayaknya. Aduh, tapi kayaknya dilihat dari waktu nggak kerasa gitu. Iya, kita Kayaknya udah udah di penghujung acara. iya. Mulai dari Iya. udah ngobrol perasaan masuk PSTI, jalur masuk PSTI, dan sampai akhirnya perasaan Akang Teteh udah mau menempuh sidang akhir. Semoga sidang akhirnya lancar dan juga Amin, diberikan kedepannya terbaik untuk Akang Amin. Teteh. Nah, yang penting balikan lagi kepada kita itu bagaimana menjalankan kuliahan dengan benar ya, Ya. Kang Teteh, dan juga istilahnya bagaimana kita mencari ruang yang istilahnya untuk kita mengembangkan posisi di, terutama kalau misalkan orang yang masuk PSTI ini atau teman-teman yang menonton baru udah lolos, itu sangat disarankan untuk mencari yang bisa mendukung potensi dari si ya skill kita ataupun perkembangan kita sendiri Betul. gitu.
Jadi kita sebagai host terima kasih Terima banyak kasih banget nih banyak. kepada Akang dan Kepada Teteh. narasumber yang sudah Yang bersedia. ngobrol, ya, Iya, sama teman-teman betul. semua. Senang banget. Sangat banyak. Semoga dengan teman-teman yang nonton di YouTube channel ini bisa saling Atau yang lagi menggugah. ngedengerin ya. Iya, Iya, mendengarkan betul. ya. Sambil nyuci, sambil apa, bebas. Bebas. Teman-teman kegiatan. Yang penting bisa mendengarkan gitu. Jadi gimana ini dari semester 1 hingga semester 8? Betul. Banyak Semoga gitu. memang ada yang bisa diambil juga ya. Semoga Iya. ada kebermanfaatan. Iya. Gitu. Oke. Semoga obrolan ini juga bisa menjadi insight gitu buat teman-teman yang siap untuk masuk kuliah dan buat teman-teman juga yang mungkin pusing atau berhenti di tengah jalan gitu. Semoga teman-teman bisa merefleksi gitu dari pembahasan kita pada podcast hari ini. Oke teman-teman, segitu dulu untuk episode kali ini. Semoga kita ketemu lagi di obrolan seru berikutnya. Tetap kepo, Kepo, tetap kritis, dan tetap terus terinspirasi. terinspirasi. Yeay.